Selamat pagi teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini saya akan membahas tips atau cara belajar yang benar, mudah dan efektif. Tips yang pertama adalah tetapkan tujuan. Cara belajar yang benar dan efisien yaitu kita mulai dengan menetapkan tujuan, goal ataupun target. Contoh, tujuan kamu belajar adalah untuk dapat kuliah atau belajar di perguruan tinggi terkenal di Indonesia. Agar dapat memasuki kampus atau perguruan tinggi tersebut, kamu harus mendapatkan nilai yang bagus sebagai syarat utama untuk memasuki kampus tersebut. Jadi, hal utama adalah menetapkan tujuan sehingga memacu semangatmu untuk belajar. Misalnya kamu bertekad bahwa ujian semester ini kamu harus mendapatkan nilai minimal 85 untuk pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Menetapkan tujuan bisa menjadi sebuah motivasi ketika kamu mulai kehilangan niat untuk belajar. Jadi, memiliki tujuan yang jelas dapat membantu kamu agar tetap fokus dan konsisten selama proses belajar. Tips yang kedua adalah atur jadwal belajar. Cara belajar yang benar dan efektif yang kedua yaitu mengatur jadwal belajar kamu. Dengan cara, kamu harus disiplin dengan waktu jam belajar yang sudah kamu tentukan. Misalnya, dari jam 6 malam hingga jam 10 malam kamu harus belajar. Dan jangan lupa untuk beristirahat selama 5 sampai dengan 11 menit saat kamu sedang belajar. Belajar setiap hari dengan tekun adalah salah satu kunci utama agar hasil belajar kamu lebih banyak terserap ke otak dibandingkan dengan cara belajar sistem kebut semalam atau biasa disebut dengan SKS. Bahkan jika kamu hanya menghabiskan 30 menit untuk belajar, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tips yang ketiga adalah suasana belajar yang nyaman. Buatlah suasana belajar yang nyaman agar kamu selalu tetap fokus dalam belajar. Ada beberapa orang terbiasa belajar dengan suasana yang sepi dan tidak banyak gangguan, seperti belajar di perpustakaan ataupun kafe atau kedai yang tenang. Kadang ada juga seorang yang belajar lebih cepat terserap ilmunya ketika sambil mendengarkan musik. Semua cara itu tergantung pribadi atau kebiasaan seseorang. Kenali dirimu sendiri dan buatlah suasana belajar senyaman mungkin. Tips atau cara belajar yang keempat adalah membuat ringkasan. Cara belajar selanjutnya adalah dengan membuat ringkasan dari hasil belajar kamu. Kamu dapat meringkas hal-hal pokok atau penting. Bisa berupa poin-poin dari bahan yang kamu pelajari dalam sebuah buku atau notes seperti rumus. Hal ini akan memudahkan kamu untuk memahami inti dari materi yang baru saja kamu pelajari. Saat membuat ringkasan, sesungguhnya kamu sedang mengulang materi yang barusan kamu pelajari. Hal ini dapat membantu kamu mengingat kembali catatanmu dengan lebih efektif. Cobalah menyalin kembali catatan sebelum ulangan ataupun ujian. Dengan begitu, kamu dapat mengingat kembali materi lebih baik. Jangan lupa membuat ringkasan dalam bahasa atau kalimat yang kamu buat sendiri. Menuliskan materi dalam kalimat yang kamu buat sendiri akan membantumu lebih mengingat hal atau poin penting yang telah kamu pelajari. Tips atau cara belajar yang kelima adalah pahami, bukan menghafal. Banyak orang salah dalam belajar pada hal ini. Seringkali mereka malah menghafal materi, bukan memahaminya. Padahal, sekedar menghafalkan pelajaran hanya akan efektif untuk ujian atau waktu dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, jika ilmu yang dihafalkan hanya akan mudah untuk dilupakan dan tidak meninggalkan manfaat apapun.
Tips atau cara belajar yang ke-6 adalah jangan malu untuk bertanya. Jangan takut untuk bertanya jika kita tidak memahami sesuatu atau mengalami kebuntuan dalam suatu ilmu. Kamu harus belajar karena kamu memang tidak memahami. Maka, jika kamu kesusahan, jangan ragu untuk bertanya. Kamu bisa bertanya kepada teman, belajar bersama atau diskusi, juga mampu membuat belajar menjadi lebih menyenangkan. Tips atau cara belajar yang ke-7 adalah pantang menyerah. Jika semua tips atau cara sudah kamu lakukan dan masih belum tercapai target, bukan berarti kamu gagal. Ingatlah bahwa kamu tidak akan pernah bisa jika tidak membuat kesalahan. Tetap percaya diri dan terus berusaha. Tetap tenang dan pantang menyerah. Tidak ada jalan pintas dalam hidup. Begitu juga dengan mengejar sebuah impian. Tidak ada jalan pintas untuk meraih impian. Tidak ada yang instan, karena yang instan hanyalah mie instan. Maka terus belajar dan pantang menyerah.